Nah, buat kalian yang belum tahu apa perbedaan PNS dan P3K. Nah, mungkin ada di sini yang belum tahu, tapi yang belum tahu atau yang sudah tahu bisa disimak videonya. Oke, langsung aja. Nah, perbedaan PNS dengan P3K. ASN atau aparatur sipil negara dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil atau disebut dengan PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, coba kita lihat perbedaan mendasar. PNS merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, sedangkan untuk P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Nah, di sini kita lihat perbedaan mendasar. PNS itu adalah pegawai tetap, sedangkan P3K memiliki jangka waktu tertentu. Nah, perbedaan lagi di sini untuk menduduki jabatan pemerintah, sedangkan ini untuk P3K dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Nah, kira-kira di situ yang kita bisa lihat perbedaan mendasar. Nah, selanjutnya batas usia saat melamar CPNS atau P3K. Maksudnya melamar CPNS dan P3K. Nah, di sini memiliki perbedaan secara mendasar. Nah, untuk pegawai negeri sipil atau PNS, usia minimal 18 tahun. Yang kedua itu usia maksimal 35 tahun. Nah, ini sudah tertuang di dalam pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017. Nah, sedangkan untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, usia minimal 20 tahun dan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ini tertuang pada pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018. Nah, jelas di sini perbedaan mendasar yang kita dapatkan adalah usia minimal PNS itu 18, sedangkan P3K 20 tahun. Nah, usia maksimal untuk melamar CPNS 35 tahun, sedangkan untuk P3K maksimal sebelum batas maksimum 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada 50 tahun batas untuk pensiun, 1 tahun sebelum masih akan bisa melamar. Oke, begitu perbedaan mendasar. Nah, untuk tahapan seleksi CPNS dan P3K. Nah, untuk PNS, yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, yang kedua itu seleksi kompetensi dasar atau biasanya disingkat dengan SKD. Nah, yang selanjutnya itu seleksi kompetensi bidang atau biasanya disingkat dengan SKB. Nah, ini sudah tertuang di dalam pasal 26 PP nomor 11 tahun 2017. Nah, selanjutnya untuk tahapan seleksi P3K. Nah, yang pertama itu ada seleksi administrasi. Nah, yang kedua itu adalah seleksi kompetensi, yang dimana seleksi kompetensi terdiri dari manajerial, teknis, sosial, kultur. Nah, ini tertuang di dalam pasal nomor 19 PP nomor 49 tahun 2018. Nah, perbedaan mendasar yang bisa kita lihat pada seleksi CPNS dan P3K adalah pada kompetensi dasar tidak diadakan pada P3K, sedangkan untuk PNS diadakan. Nah, selanjutnya
untuk seleksi kompetensi bidang sama-sama diadakan, akan tetapi pada P3K terdiri dari manajerial, teknis, sosial, kultur. Nah, biasanya P3K sudah bekerja pada bidangnya. Biasanya sudah pernah jadi honorer atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pemberhentian hubungan kerja pada pegawai PNS ataupun P3K. Nah, untuk PNS, yang pertama itu pemberhentian dengan predikat tertentu. Nah, yang kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena A1 meninggal dunia, kedua itu batas permintaan sendiri. Nah, yang ketiga itu mencapai batas usia pensiun. Nah, keempat itu perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Kelima itu tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, sedangkan untuk P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Yang kedua itu pemutusan hubungan dengan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Kedua, meninggal dunia. Ketiga itu atas permintaan sendiri. Nah, yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai. Nah, selanjutnya tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, ini tertuang di dalam PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K. Nah, di sini ada perbedaan mendasar yaitu catatan. Nah, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dengan jabatan yang diduduki. Jadi di sini ada batas atau perjanjian yang sebelumnya sudah ditentukan. Makanya disebut dengan perjanjian kerja. Oke. Nah, selanjutnya untuk kedudukan PNS dan P3K. Nah, PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintah. Nah, sedangkan untuk P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 76 tahun 2022. Nah, selanjutnya tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau disebut dengan JPT Pratama. Nah, di sini JPT yang dimaksud adalah jabatan pimpinan tinggi. Nah, misalnya seperti Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur, Deputi, dan lain sebagainya. Jadi jabatan tertentu tidak dapat diisi oleh P3K, sedangkan untuk PNS itu bisa diisi. Nah, di sini bisa kita lihat jabatan karirnya, kita lihat cukup berbeda. Jadi seperti JPT tidak bisa diisi oleh P3K. Nah, sampai di sini jelas apa perbedaan dalam kedudukan PNS dan P3K. Nah, gaji dan tunjangan PNS dengan P3K. Nah, PNS pertama dapat gaji, yang kedua tunjangan kinerja, yang ketiga tunjangan kesehatan. Nah, selanjutnya gaji pokok, yang kedua itu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, atau bagi PNS dan di pemerintahan pusat. Tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintahan daerah. 7. Tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu. 8. Tunjangan khusus bagi PNS dan kondisi khusus. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Nah, P3K juga hal yang sama. Jadi, di sini ada beberapa kriteria atau beberapa pokok yang jadi persamaan. Untuk masalah gaji dan tunjangan adalah memiliki hak yang sama. Jadi ini untuk PNS sendiri tertuang di dalam PP nomor 11 tahun 2017, junto PP nomor 17 tahun 2020. Nah, Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. Nah, sedangkan P3K
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Nah, PP Nomor 49 Tahun 2018. Nah, jadi untuk masalah tunjangan dan gaji pokok itu adalah sama. Jadi di sini itu adalah masalah penghasilan tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu batas usia pensiun, PNS, dan P3K. Nah, untuk PNS yaitu terdiri dari 58 tahun bagi pejabat administrasi, nah 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Nah, selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, untuk untuk P3K 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Nah, selanjutnya 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media. Nah, di sini yang dimaksud adalah pejabat pimpinan tinggi, yaitu misalnya sebagai pejabat pimpinan pengelola, itu bukan PPK. Jadi PPK itu singkatan dari pejabat pembuat komitmen. Nah, selanjutnya 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Nah, ini tertuang di dalam PP nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Jadi di sini perbedaan mendasar yang bisa kita lihat adalah ada beberapa. Nah, yang untuk P3K jabatan tinggi tidak bisa untuk PPK pejabat pembuat komitmen. Nah, begitu perbedaannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa di like dan subscribe dan support selalu channel ini untuk selalu memberikan hal-hal yang informatif.